Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari My Gift Level 9999 Unlimited Gacha episode 12 part 3. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan Yodo yang sedang memberitahu anak buahnya yaitu Ayla dan Lai untuk segera bersiap karena beberapa hari lagi ada kapal yang akan berangkat ke dungeon laboratorium tujuan mereka. Ella dan Lai pun paham. Lalu Lai mengatakan kepada kakaknya untuk membuat daftar persediaan yang diperlukan selama perjalanan. Ella membalas kalau Lai juga harus membantu menyiapkannya dan meminta Lai untuk mencoba mengurangi pekerjaan kakaknya. Lai pun membalas kalau akan lebih efisien jika dilakukan oleh ahlinya. Terlebih Lai juga punya tugas sendiri yang dimana akan melakukan yang terbaik untuk bertarung dan membantu Yudo. Ayla pun membalas kalau Lai adik otak-otot dan tahu itu hanya alasan saja supaya pekerjaannya dilimpahkan kepadanya semua dan seharusnya tidak sopan kalau Yudo yang membantunya. Terus Ayla meledek dengan tubuh kecil dan kurus Lai emangnya bisa membuat Yudo puas. Lai pun di sini tidak terima pun nyuruh Ayla berkaca dan nyuruh potong dan buang aja dada besar yang tidak berguna itu. Dan mereka pun di sini malah ribut. Yuro pun kesal dan nyuruh mereka berhenti. Yuro pun di sini sampai keheranan, padahal mereka saudara tapi selalu bertengkar. Lai pun di sini menjelaskan kalau sudah naluri seorang wanita untuk bisa mendapatkan kasih sayang dari pria berbakat dan tidak peduli siapapun saingannya meskipun saudaranya sendiri. Lai pun menganggap rivalnya itu hanya kakaknya aja. Ella pun membenarkan, dan karena Lai saudaranya, Ella jadi lebih leluasa daripada bersaing dengan wanita lain. Dan walaupun mereka saudara, penampilan dan kepribadian mereka itu sangat berbanding terbalik. Dan ironisnya selera semua pria itu sama, yaitu sepertinya. Yudo pun mengatakan kepada Lai, jangan mengatakan hal bodoh dan nyuruh bantulah Ella. Dan Yudo juga nyuruh Ella berhenti menganggap semua orang adalah musuhnya. Yudo pun menjelaskan kalau permintaan misi kali ini itu harus mereka selesaikan karena ini permintaan langsung dari Gigis. Lalu Lai bertanya apakah ini ada kaitannya dengan Master? Yudo membalas tidak, tapi sikap yang ditunjukkan Gigis itu menjawab pertanyaannya. Dan Yudo yakin kalau Gigis mengetahui sesuatu. Yudo pun menjelaskan kalau ada rumor tentang Master yang memiliki kekuatan layaknya monster di antara manusia. Tapi Yudo sendiri ragu tentang ini, sepertinya ada yang disembunyikan Gigis. Dan Yudo tidak tahu kenapa Gigis menyembunyikannya. Dan Yudo akan membuat Gigis berhutang budi padanya dari misi ini, dan membuat Gigis membeberkan semuanya. Terlebih Yudo juga menginvestasikan uang dan manusia yang dia tangkap untuk lembaga penelitian yang sekarang jadi dungeon itu. Dan kalau begitu Yudo bisa-bisa rugi besar kalau Xion yang sebagai pemimpin penelitiannya mati. Lai pun tahu itu, dan Xion yang ingin melakukan percobaan terhadap manusia yang memiliki gift untuk dipindahkan jiwanya, dan seharusnya mereka tidak menyia-nyiakan upaya yang Yudo berikan kepada mereka. Ayla juga setuju dan menurutnya menyebalkan, dan karena jarang sekali ada yang memiliki kekuatan gift di pasar budak, terpaksa mereka itu harus menculiknya. Terlebih saat menculik manusia yang memiliki gift juga itu selalu merepotkan, karena mereka juga harus membunuh orang tuanya yang menolak anaknya diambil. Dan itu membuat Lai kesal ketika membunuh orang tua anaknya itu, karena akan membuat si anak nangis keras dan membuat Lai kesal. Tapi berkat kemampuan Ayla yang bisa membuat anak-anak yang mereka culik tidak bergerak dan menangis, jadi karenanya mereka jadi tidak perlu lagi keluar banyak tenaga. Lai pun berpikir untuk mematahkan saja tangan dan kakinya, tapi itu akan membuat manusia yang mereka culik terbunuh dan mengakui kemampuan Ella itu memang dibutuhkan. Yodo yang mengingat itu pun menurutnya perlawanan yang sia-sia, karena saat mereka menculik juga bukan hanya orang tuanya saja yang melindungi, tapi para penduduk desanya juga ikut melindungi. Dan menurut Yudo itu menyenangkan. Dan kalau mereka tidak ikut campur seharusnya tidak akan Yudo hancurkan juga desa manusia itu. Dan Yudo penasaran kenapa manusia begitu bodoh. Tapi manusia bodoh seperti itu menurutnya yang terbaik. Dan menurut Yudo kalau Yudo dan anak buahnya bisa menjadi master, maka mereka bisa menjadi eksistensi yang luar biasa. Yang bahkan bisa melampaui kesatria putih. Dan karena itu juga Yudo berencana menguasai dungeon laboratorium dan mengeluarkan Xion.
Lalu Shin pun beralih ke Light dan dengan tekad yang kuat Light tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya. Dan sekarang Light bersama Gold dan Nemumu sedang berada di kapal. Dan sehari setelah meninggalkan kerajaan elf, akhirnya tempat tujuan mereka sudah terlihat. Light pun di sini tahu itu adalah salah satu pulau milik negara Kepulauan Dark Elf, yaitu Pulau Kojima, tempat laboratorium Sion berada. Yang dimana laboratorium dan pulau yang Sion dapatkan itu Sion dapatkan dari hasil menipu Light alias saat mengkhianatinya dulu. Dan sekarang pulau dari laboratorium Sion itu telah berubah menjadi dungeon yang mengancam nyawa Sion. Dan menurut Light itu sungguh ironi. Gold pun mengatakan kalau itu karma yang Sion dapatkan karena melakukan pekerjaan haram bukanlah hal yang baik. Dan di sini Nemumu pun akan menyeret Sion hidup-hidup ke hadapan Light. Lalu Gold mengatakan kalau kerajaan Elf juga sekarang cukup mengerikan karena saat mereka membebaskan para budak manusia di sana itu jadi kosong, tidak ada lagi yang bekerja. Sampah pun berserakan di mana-mana dan tikus berlarian di kota, sudah seperti kawasan kota kumuh. Dan itu terjadi karena para elf hanya memanfaatkan manusia selama bertahun-tahun. Jadi sekarang saat manusia tidak ada, para elf seperti orang bodoh tanpa pengetahuan. Dan sekarang para elf sedang di situasi yang sangat buruk dan membuat mereka kebingungan bagaimana cara mengatasi masalahnya. Light pun mengatakan kalau Gold bisa tahu bagaimana para elf menikmati keuntungan dari kehidupan dari dukungan manusia, sementara manusia sendiri tidak mendapatkan keadilan dan selalu ditindas. Tapi sekarang tidak lagi, dan menurut Gold karma tidak memandang bulu. Light pun di sini sampai tidak menyangka bahkan Guild tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Nemumu pun mengatakan, tapi dengan begitu mereka bisa mendapatkan surat rekomendasi dari Guild Dagas Kerajaan Dwarf untuk melakukan pencarian. Dan untungnya juga mereka bisa bergegas menuju Pulau Kojima dengan kapal. Tapi walaupun begitu, menurut Guild mereka tidak punya pilihan lain selain berangkat dengan kapal yang cukup memakan waktu. Nemumu pun setuju dan tidak mau membuat Light menunggu lagi dan akan memberitahu kapten kapal untuk lebih cepat. Gold pun mengatakan tidak usah karena mereka tidak perlu buru-buru karena yang lebih penting ini perjalanan pertama mereka melintasi laut dan dengan air di mana-mana, aroma laut dan angin laut, Gold nyuruh Nemumu nikmati saja suasana ombak yang indah ini. Nemumu pun marah karena mereka kesini bukan untuk liburan. Gold pun tetap nyuruh Nemumu santai aja karena yang terpenting mereka harus hati-hati supaya bisa menggunakan kekuatan mereka di waktu yang tepat. Gold pun nanya kepada Light, iya kan tuanku? Light pun setuju dan menurut Light waktu memang penting. Tapi daripada mereka gagal akan lebih baik jika mereka tidak terburu-buru dalam bertindak. Tapi mereka juga tidak boleh terlalu santai. Lalu Light pun mengajak untuk tenang dan merencanakannya dengan sempurna. Gold pun mengajak untuk menikmati indahnya suasana lautan supaya bisa membersihkan karatan di hati mereka. Tapi Nemumu terlihat kurang menikmati dan meledek Gold. Kalau karatan di hati Gold hilang pun tetap saja jirah Gold akan berkarat. Gold pun membalas kalau Nemumu emas tidak akan berkarat aja tidak tahu. Nemumu pun kesal, dia juga tahu itu. Tapi yakin kalau jirah mengkilat Gold itu bukan emas murni. Gold pun meledek balik, kalau yang berkaratan dan membutuhkan tambahan itu di dadanya Nemumu. Nemumu pun makin kesal karena dadanya itu tidak karatan dan ukuran opainya itu normal. Light pun nyuruh mereka jangan bertengkar karena mereka hampir sampai dan nyuruh bersiap. Dan mereka pun sudah mendarat di tempat di mana lembaga penelitian berada. Light dan yang lain pun kagum melihat tempat ini karena tempat ini lebih cocok disebut resort tempat liburan daripada disebut lembaga penelitian karena saking indahnya di sana. Lalu Shin pun beralih ketika Light sedang bermimpi tentang kampung halamannya yang telah tiada. Bahkan Light merasakan bagaimana aroma lapang tanah dan hembusan angin yang membuatnya nostalgia. Lalu di mimpi Light melihat rumahnya dulu. Dan terlihat ada keluarganya. Di mimpi ini pun Light pulang ke rumahnya. Lalu Light pun bangun. Dia pun di sini duduk termenung dan keheranan kenapa dia memimpikan kampung halamannya. Dan apakah ini pertanda buruk? Light pun merasa mungkin karena terlalu banyak pikiran jadi mimpi itu. Dan sebelum menginap di sini, Light yang tiba di Pulau Kojima untuk pergi ke dungeon laboratorium, mereka dipandu ke sebuah pondok
yang berada di bagian wisma pulau dan bermalam di sana. Dan saat itu Light berpikir ingin langsung ke dungeon. Tapi karena laboratorium yang tiba-tiba berubah menjadi dungeon itu berbahaya dan belum tahu apapun yang terjadi di sana, jadi Light memutuskan untuk lebih berhati-hati dan memilih ke rute yang lebih aman. Lalu setelah beres siap-siap, Light pun menemui Gold dan Nemumu yang sudah siap juga dan menyapa mereka. Dan sekarang sudah waktunya mereka berkumpul. Dan Light pun nanya bagaimana dengan persiapannya. Dan ternyata persiapan mereka sudah beres dan siap untuk pergi kapan saja. Light pun di sini mengajak semuanya untuk berangkat sekarang. Lalu di sini Gold pun ngeluh karena manusia seperti mereka selalu didiskriminasi. Karena terlihat dari pondok yang disiapkan untuk mereka sangat kotor dan jelek. Tapi pemandangan di pulau ini Light merasa sedang liburan. Karena banyak hal indah di sini, seperti wisma dan pasir putihnya, dan pemandangan wismanya juga layaknya resort. Dan yang mengejutkannya semua fasilitas itu bukan untuk berwisata, melainkan fasilitas untuk kesehatan mental dan fisik para peneliti. Dan Light juga mendengar jika negara kepulauan Elf ini sangat aktif dalam bidang penelitian, dan para elit yang sudah diakui oleh negara akan diberikan perlakuan khusus. Light pun sampai tidak menyangka negeri ini melakukan itu semua demi kekuatan. Dan menurut Gold, informasi dari yang diumumkan juga memang begitu. Lalu Shin pun beralih ke Yodo. Dia sedang memperkenalkan diri sebagai pemimpin Sword of Iceland, petualang rank A Yodo. Dia berterima kasih kepada para petualang karena telah ikut berpartisipasi dalam quest ini. Para petualang lain pun mengetahui Yodo yang disebut sebagai salah satu petualang terkuat, yaitu Yodo sang Magic Collector, dan mereka baru pertama kali melihatnya. Dan di sini party Yodo akan menyampaikan informasi tentang dungeon laboratorium yang telah dikumpulkan oleh 10 tim yang menelusuri dungeon itu. Dan tidak ada pesan khusus dari kliennya. Dan ada beberapa halangan yang cukup merepotkan. Tapi Yodo sudah bernegosiasi supaya hadiahnya ditambah. Dan anggap aja sebagai balasannya. Yodo pun sekarang akan mulai menjelaskan informasinya. Dan setelah beres Yodo pun mempersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Lalu dari salah satu ras, party dari ras Beastman bertanya, dia datang ke sini karena quest ini adalah quest penting dan mendesak. Tapi kenapa ada manusia lemah di sini, alias party Light? Si Beastman pun di sini mengancam kalau mereka lancang akan melaporkannya kepada guild. Light pun di sini hanya diam dan Nemumu emosi. Lalu Yodo membalas, meskipun manusia, tapi kemampuan mereka tidak bisa diremehkan. Karena party manusia ini alias party Light punya peran penting di dungeon Dagas kerajaan di Dwarf dan juga di kerajaan Elf yang saat ini banyak diperbincangkan. Dan mereka adalah party Black Pierrot. Beastman itu beserta para petualang lain pun kaget kalau Light dan partinya adalah party Black Pierrot yang banyak dirumorkan itu. Padahal si Beastman membayangkan mereka lebih besar. Dan setelah pertanyaan itu tidak ada yang bertanya lagi, Yodo pun mengarahkan para petualang untuk pergi ke kereta yang sudah disiapkan untuk berangkat ke dungeon laboratorium. Lalu pas mau berangkat, party Light dipanggil Yodo dan membahas kekacauan tadi. Light pun di sini berterima kasih karena sudah membelanya. Yodo membalas kalau dia hanya melakukan tugasnya saja sebagai penanggung jawab quest ini. Dan Yodo juga tahu kalau party Light memiliki kemampuan yang hebat. Karena terbukti saat party Light yang bisa bolak-balik di 5 lantai dungeon Dagas dalam 1 hari saja. Padahal Yodo sendiri saja mustahil melakukan itu. Dan Yodo berharap party Light yang bisa pertama paling banyak mengumpulkan banyak informasi dari perjalanan ke dungeon ini. Light pun akan berusaha memenuhi harapannya. Lalu Yodo pun melirik Nemumu. Dan menurutnya dari jauh Nemumu sudah sangat cantik. Tapi saat dari dekat ternyata benar Nemumu manusia yang sangat cantik. Lalu Yodo pun menawarkan Nemumu untuk masuk partinya. Dan berjanji akan memperlakukannya dengan sangat baik. Nemumu pun menolak dan menurutnya tidak ada yang lebih baik selain berada di sisi Light. Yodo pun sadar itu adalah nama ketuanya dan paham selera Nemumu seperti itu. Mereka pun pamit dan nyuruh party Light segera berangkat ke dungeon. Dan nanti Yodo akan menginformasikan mereka tentang dungeon. Dan kalau Nemumu berubah pikiran, Yodo nyuruh hubungi saja dia kapan saja. Gold pun mengatakan sepertinya Yodo tidak menyerah begitu aja untuk mendapatkan Nemumu.
dan menurutnya akan repot kalau mereka bertemu lagi dengannya di dungeon. Gold pun keheranan, Nemomo yang dadanya rata gini apa menariknya, sampai Yudo tertarik dengan Nemomo. Nemomo pun kesal mendengarnya dan menegaskan kepada Gold kalau ukuran dadanya itu normal. Light pun di sini membenarkan ucapan Gold kalau Yudo itu memang orang yang merepotkan kalau mereka bertemu lagi. Dan Light pun mengajak semuanya untuk segera bergegas ke dungeon laboratorium. Dan Light pun di sini penasaran seperti apa dungeon laboratorium ini. Lalu mereka pun sampai dan menurut Nemomo seperti penjara. Lalu mereka pun mengabsen dulu dan mereka pun di sini diperingatkan jangan saling membunuh jika bertemu dengan petualang lain. Dan tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi penghancuran dungeon dan jangan sampai salah. Dan mereka pun di sini dipersilahkan masuk. Dan tentang informasi laboratorium yang dijelaskan Yudo tadi, katanya pada awalnya laboratorium ini memiliki 2 lantai. Di atas ada 1 dan di lantai bawah tanah. Tapi kemudian lantai bawah tanahnya itu bertambah 1. Dan di dalam gedungnya itu meluas, melampaui peta dan kemungkinan akan terus meluas. Dan di dalamnya itu ada monster yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Yang dimana monster ini bisa menembus sihir dan menyerang pikiran. Dan juga ada beberapa monster yang terlihat spesial. Dan informasi penting itu sepertinya sudah diketahui. Dan meskipun ini permintaan klien, mereka tidak diberitahu tentang informasi soal wujudnya. Dan akan mengerti ketika melihat langsung seberapa spesialnya monster-monster ini saat melihat langsung. Light pun di sini penasaran monster seperti apa yang akan muncul. Lalu tiba-tiba ketika berjalan masuk, Light berhenti dan merasakan sesuatu. Nemomo pun keheranan dan nanya ada apa. Dalam hati Light mengatakan yang ternyata Light merasakan perasaan yang tidak nyaman. Karena Light merasa tempat ini mengingatkannya tentang sesuatu. Tapi Light merasa percuma karena tidak bisa mengingatnya. Lalu Light pun membalas Nemomo tidak apa-apa dan mengajaknya lanjut. Lalu Light pun di sini nyuruh Nemomo pimpin jalannya dan temukan jebakannya. Untuk Gold, Light nyuruh awasi sekitarnya agar Gold bisa mempersiapkan pertahanan jika ada yang menyerang. Semuanya pun paham dan Gold dengan perisai emasnya akan melindungi Light dari segala serangan. Lalu Nemomo pun menemukan keanehan di pintu. Karena di peta bangunan aslinya di depan pintu mereka seharusnya ada aula untuk presentasi dan pertemuan. Dan Nemomo dengar telah berubah menjadi koridor. Lalu ketika dibuka ternyata benar aja ada koridor dan sepertinya memanjang lagi. Mereka pun lanjut berjalan, tapi tiba-tiba Nemomo merasakan ada keberadaan monster yang menyerupai seseorang. Light pun di sini tidak tahu kenapa penggunaan kartu dibatalkan saat di luar. Dan Light di sini ingin mengumpulkan informasi dalam dungeon untuk memastikan apakah Sion masih hidup atau sudah mati. Dan sebelum melangkah lebih jauh lagi dan bertemu dengan monster, Light akan memeriksa kekuatan monster yang ada di depannya. Dan ketika monster itu muncul, Light pun sangat terkejut karena monster itu adalah Sion. Tapi Light pun sadar itu bukan Sion, dan walaupun terlihat mirip, tapi itu bukan Sion. Terlebih lagi Sion di depannya itu ada kembar 3, dan Light tidak tahu akan hal ini. 3 monster mirip Sion itu pun menyerang Light secara bersamaan. Tapi dengan cepat Light mengeluarkan jurus Shadow Dance-nya, dan ketiga monster itu pun terikat dan tidak bisa melawan lagi. Dan monster itu pun sangat berisik, membuat Nemomo merasa berisik. Dan menurut Gold ini semacam serangan mental, tapi menurutnya tidak berguna juga. Tapi menurut Light tetap aja ini menjengkelkan. Dan Light pun akan membungkam monster itu menggunakan jurus silent-nya. Dan Light pun akan mencari tahu tentang monster itu. Light pun di sini mulai menganalisanya. Dan ketika dianalisa tertulis monster dunia lain alias naga jiwa. Dan ini adalah objek palsu yang membentuk Sion dan menirunya. Dan serangannya menggila dan bisa membunuh lawan dengan serangan mental psikosis. Light pun agak terkejut mengetahui itu adalah monster dari dunia lain. Dan dalam hati Light mengatakan, mulai paham sekarang kenapa sebelumnya merasakan perasaan yang familiar. Yang ternyata itu seperti sihir yang Ellie gunakan untuk menaikkan level Light. Dan juga perasaan yang sama ketika Nightmare Summon kelas Ultimate diaktifkan. Dan Nightmare Summon sendiri merupakan sihir terlarang kelas Ultimate.
dan itu adalah sihir yang bisa memanggil monster mengerikan dari dunia lain. Dan monster itu sangat brutal dan akan menghabisi siapapun yang ada di depannya. Dan sihir yang biasa orang ketahui itu ada 3 jenis, yaitu sihir kelas pertarungan, kelas taktis, dan kelas strategis. Tapi yang tidak diketahui semua orang ada kelas ultimate, dan Ellie termasuk yang bisa menggunakan kelas ultimate. Tapi Ellie yang bahkan penyihir agung yang level 9999 hanya bisa menggunakan sihir ultimate ini sehari sekali. Like pun menjadi berpikir apakah ada seseorang yang memanggil monster dari dunia lain yang bernama naga jiwa ini? Dan kalau Sion melakukan itu pun tidak mungkin, karena levelnya tidak cukup untuk menggunakan sihir tingkat seperti itu. Like pun di sini jadi bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang memanggil monster ini dan kenapa menargetkan laboratorium ini? Like pun mengira mungkin ini ulah dari master, karena orang yang cukup kuat untuk melakukannya adalah sang master, dan bertanya-tanya apa jangan-jangan ada master di sini? Dan kalau master adalah musuh mereka dengan membuat kekacauan seperti ini itu artinya master mempunyai kekuatan sihir yang setara dengan Ellie. Dan kalaupun Like melawannya sendirian, Like merasa masih bisa bertarung melawannya sambil melindungi Gold dan Nemumu. Like pun merasa tidak bisa melakukan banyak hal. Dan yang ada Like hanya akan membuat Gold dan Nemumu dalam bahaya. Lalu Nemumu pun nanya apa yang harus mereka lakukan dengan monster-monster itu. Like pun membalas kalau dia sudah mendapatkan informasi mereka, jadi Like yang akan mengurusnya. Tapi tiba-tiba monster itu menghilang dan tanpa meninggalkan batu sihir, dan menurut Gold itu lawan yang membosankan. Dan alur cerita dari My Gift level 9999 Unlimited Gacha episode 12 part 3 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.